いや目が大きいの人が好きって。
Halo, tes. Ada suaranya sekarang ada. Ada Pak, ada. Nah, sekarang baru ada ya. Oke, kita harus belajar. Ada Pak. Nah, ini 1.000. Udah 1.000, udah berapa ini ya? Bisa 1.000 kayaknya sih. Oke dah, mulai dulu ya. Sedapatnya dulu dah ya. Yuk, kita mulai dah. Come on. Mudah-mudahan udah ini semua ya. Udah apa? Udah masuk semua nih. Terutama yang baru-baru nih. Kalau yang lama sih kayaknya nggak perlu welcome amat. Kita mulai ya. Ini ada yang masih ngomong masih nunggu. Yang belum bisa ke Bu Ida ya. Oke. Gambar ada, suara ada ya, udah ya semua ya. Lancar ya. Aman, oke. Nah, buat yang belum kenal ya, kita mulai ya. Buat yang belum kenal nih ya, Cia itu penyedia edukasi online ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada kelas, ada launch ya. Ada kelas, ada launch ya. Nah, ya saya udah setahun nggak ngajar nih. Setahun sekali sekarang ngajar ya Bapak Ibu saya. Saya setahun sekali ngajar. Udah lama soalnya sibuk banget, sorry. Nah, ini kelas itu kan setahun sekali Bapak Ibu ya. Kalau launch itu ya terus-terusan 365 hari 24 jam ya seaktifnya saya. Nah, bedanya kalau kelas itu belajar. Kelas itu belajar, nggak beli saham bareng, nggak ada stock pick, nggak ada apa-apa. Kelas itu belajar, Bapak Ibu. Ya, kelas itu belajar. Kalau launch itu kita beli saham bareng-bareng, ya. Udah rekam belum? Udah rekam. Ya, kalau kelas itu saya ngajar. Kalau launch itu kita tools dan beli saham bareng, ya. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu nih isinya kelas dan isinya launch. Nah, semua yang ikut kelas atau ikut launch harus lihat YouTube kita ya. YouTube Cia ya. Itu penting di sini sudah ada ya walaupun dibilang dari nol tidak ya. Udah jumping ke tengah ya. Terus fundamentalnya ada, TA-nya udah ada. Tapi ini benar-benar sekadarnya, minimal ya, kulitnya doang lah ya. Ini sekadarnya. Nah, kalau mau lengkap ya di itu, di apa? Nah, sebentar ya, saya mau setting rekam dulu. Takutnya rekaman dari Telegram gagal, saya mau rekam pakai ini. Saya mau rekam pakai apa? Pakai ini juga. Pakai pakai satunya apa? Ah, oke.
OBS. Saya 2 rekamnya ya. Pakai OBS. Saya rekam 2. Oke. Start recording. Nggak ada Jimit, bukan Jimit, Pak. Bukan Jimit. Itu di atas grup. Oke. Ya, di sini coba saya mau tahu apa udah semuanya YouTube dihabisin belum? Yang baru-baru gabung nih, yang belum setahun, yang belum itu dah, ya. Sudah, Pak. Udah ya? Udah semua lah ya, kita anggap udah semua, ya. Nah, kita mau bahas kelas dulu nih, ya. Kelas CIA itu ada 2, Bapak Ibu, ya. Kelas CIA itu ada 2, ya. Jenisnya itu satu recording, satu live. Jadi gini, recording itu pada dasarnya adalah tempatnya nunggu. Jadi sementara belum ada live, nunggu recording. Ya, itu kelas-kelas yang lalu. Jadi kalau recording 2025 ya sampai tahun 2025. Kalau recording 2026 sampai 2026. Jadi sebelum masuk kelas live, biar cepat belajar, kelas recording dulu. Di recording nggak ada live nih, seperti ini, karena setahun sekali adanya. Tapi bisa ditanyakan, boleh bertanya selama-lamanya di grup setting dengan cara ngetik. Caranya ngetik, paham ya? Setting caranya. Nah kalau kelas live seperti ini, hari ini nih kelas live nih. Cuman kalau live yang pertama kan baru welcome, satu launch saya undang, nanti habis berikutnya, kelas berikutnya udah nggak ada launch nih, cuman yang di kelas aja. Yang kelas recording pun nggak ikut, ya. Kalau kelas live itu masuk kelas recording juga yang tahun ini dan ada live-nya. Bedanya itu, ya. Beda harga 1 juta, ya. Bisa di-upgrade kalau masuk recording dulu, nanti masuk live-nya tambah 1 juta aja. Paham ya? Sama. Nah, ada 2 kelas, ada technical dan fundamental kelasnya. Sementara baru 2, nanti tahun depan kelihatannya kalau ASDOS-nya ada, AMI Broker. Lalu Trading View. Lalu kelas Bandarmologi sama Gurumologi 2. Itu yang terakhir. Ya, kelas terakhir kita itu Gurumologi 2 ya. Oke. Kita pahami ini ya. Fundamental. Nah, fundamental bedanya apa sama technical? Kalau fundamental ya belajarnya fundamental, belajarnya investing, ya. Jadi pakai logis investing, logisnya. Kalau kelas technical, belajarnya technical, belajarnya pakai chart, ya. Kalau technical belajar pakai chart. Nah, sekarang saya mau bahas launch berikutnya. Launch itu apa, ya? Launch itu adalah grup beli saham bareng dan tools paham. Tapi nggak pakai titip uang ya. Beli saham bareng itu bukan berarti Bapak Ibu naruh uang di saya. Beli sahamnya masing-masing. Analisa sahamnya bareng-bareng. Paham ya? Ini saya mau bahas launch dulu. Nah, dalam launch itu kan kita ada alert, ada charting, ada konsultasi. Nah, itu kalau orang baru masuk pasti bingung tuh. Pasti puyeng karena grupnya banyak sekali grupnya, ya. Grupnya banyak banget, bingung mau kemana. Nah, ini saya mau jelasin sekarang. Yang baru masuk launch jelasin ya. Nah, ini yang paling penting nih. Ya, di launch itu ada diary Bapak Ibu, ya, ada diary nih. Nah, diary itu adalah bener-bener apa yang saya beli. Jadi saya beli saham, dari awal beli, mau cut loss-nya di mana, TPJ di mana, saya tulis semua tuh. Bisa berubah, tapi kalau saya nggak berubah, atau kalau saya lupa tidak mengawasi, ada bot yang ingetin rencananya tuh TP di sini, rencana CL di sini. Waktu tulisannya bot TP, saya belum tuh TP. Waktu botnya CL, saya belum tuh CL. Tapi kalau saya CL atau TP, saya suka lapor. Ya, ada grid saya ada. Jadi kadang-kadang harusnya udah TP1, TP2 gitu. Ya, tapi saya belum TP.
Itu udah TP-nya TP4, TP5 baru saya TP. Kenapa? Kita harus lihat juga, kan live-nya kita lihat kalau dia kuat, kita terusin gitu. Ya. Tapi grid gitu kadang-kadang ya udah untung jadi rugi ya. Tadinya udah floating profit, karena kita nggak TP dia turun lagi deh. Rugi lagi kita. Ya. Oke. Nah. Loh, kok nggak bisa join? Saya nggak tahu nih, bisa dibantu nggak? Yang nggak bisa join bisa dibantu nggak? Apa udah penuh 50 orang ini? Penuh lagi ini? Jangan-jangan penuh lagi ya? Saya nggak tahu ini penuh apa enggak nih. Harus. Lanjut ya, lanjutin ya. Oke, di hari fast ya. Di hari itu ada fast, ada cilek, ada invest. Ya, ada fast, ada cilek, ada invest. Saya mau jelasin lagi nih, ya. Yang fast itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Sangat berbahaya. Saham fast itu berbahaya. Contohnya apa? Ya, kemarin cabut. Ya, kemarin siapa yang kena cabut nih? Kita lihat cabut ya. Berbahaya ya, saham fast itu sangat berbahaya. Kalau nekat nggak pasang cut loss, begini hasilnya tuh. Ya, kemarin cabut sama apa tuh yang kemarin dua tuh? Ya, yang ambles nikel ya, cabut nikel sama satu lagi nice. Nah, itu saham-saham itu berbahaya sekali Bapak Ibu ya. Jadi saham-saham fast itu sangat berbahaya ya, mudah ambrol ya. Seperti ini nih, saham fast itu seperti ini. Kalau kita bengong sedikit, kita habis modalnya ya. Jangan melihat untungnya doang ya, melihat bahaya juga nih seperti ini nih. Kemarin cabut seperti ini nih. Tuh. Terlambat sedikit habis, dan saya nggak bisa nih ngejagain Bapak Ibu terus. Saya juga kan trading sendiri ya. Kan pernah saya nanya ke Bapak Ibu nih, Bapak Ibu pernah nggak, Bapak Ibu mau nggak kalau saya rekom doang sama ngawal doang tapi nggak beli? Kan nggak mau ya. Pokoknya saya ikut beli kan, biar ngerasain, biar concern gitu. Nah kalau saya ikut beli, saya kan berarti harus cut loss Bapak Ibu. Saya harus take profit. Nah kalau fast itu nggak keburu, karena semua serba cepat. Nah inilah saham sampai seperti ini. Ya, sampai seperti ini. Turunnya bisa seperti ini. Ya, naiknya juga bisa arah. Saya tahu naiknya bisa arah. Tapi turunnya bisa seperti itu. Ya, ngerti ya? Seperti ini. Saham fast itu high risk. Fast itu high risk seperti ini. Jadi hati-hati ya. Kita balik lagi yang kedua, itu cilek. Ini rada mendingan. Cilek itu rada mendingan. Cilek itu sahamnya itu dipilih, chartnya tidak jelek, fundamental tidak jelek. Lalu invest itu belum tuh fundamentalnya sedang bagus, tapi prospek ke depannya kita melihat bisa multi bagger. Jadi ada Panalde ada beberapa pengajuan kemarin ke saya, beberapa saham yang dikasih estimasi, saya belum tertarik tuh. Kenapa saya nggak tertarik? Karena menurut saya nggak bisa multi bagger gitu. Jadi targetnya beda nih. Kalau fast itu targetnya saya fokusnya nyari arah. Ya, kenapa nyari arah? Karena cut loss-nya kadang-kadang juga RB. Paham nggak? Paham ya? Jadi info. Ya, ini hasil fast trading seperti ini. Udah tahu lah ya, hasil fast trading seperti ini. Ya, hasil jelek seperti ini. Tapi fast trading itu kalau kita sisakan bisa gede tuh untungnya tuh. Ya, fast trading kalau disisakan bisa gede untungnya. Jadi saya selalu mengarahkan supaya kalau fast trading, kalau udah untung 100% atau 50%, ya kita harus saving tuh.
Tapi kemarin udah mulai saya jualin. Ya, saya kemarin udah mulai jualin yang saving kita ya, yang udah pada lemah-lemah kita jualin. Nah, ini cilik dan invest seperti ini hasilnya. Ini cilik dan invest seperti ini. Ya. Harus nih. Oke. Ya, saya mau bahas di hari dulu nih. Mungkin kalau yang udah lama bosan ya. Sekarang saya bahas money management Bapak Ibu. Sebagai WMI ya, saya berkewajiban sebetulnya dalam memberikan nasihat investasi, saya harus tahu profil risiko peserta. Kalau nggak tahu, saya pukul rata. Ya, launching 1.000 orang. Kan saya tidak tahu, saya pukul rata. Pukul rata gimana? Pokoknya semua orang kita batasi satu saham 10%. Ini saya pakai aturan reksadana. Ya, ini saya pakai aturan reksadana Bapak Ibu. Kayak reksadana juga, kita hanya boleh investing satu saham 10%. Bedanya begini bedanya nih. 10% itu modalnya, beli awalnya. Setelah dia naik, kita nggak TP atau TP bertahap. Walaupun sampai nantinya 50%, tidak apa-apa. Tapi nggak boleh dibeli sama yang baru. Paham nggak? Kayak gini. Wi-Fi. Wi-Fi itu untuk saya 3.000%. Wi-Fi itu waktu beli cuma 5%. Karena 20 saham ketika itu. Kecil kan? Lalu dia naik tuh 2.000. Ya. Sampai 2.000 kita mulai TP tuh beberapa kali ya. Sehingga tinggal sisa 1,5%. 1,5% dikali 2% itu 30%. Tapi kita nggak kurangi. Kalau reksadana akan dikurangi terus. Kenapa? Karena reksadana itu, ketika Bapak Ibu masuk, beli, dia akan beliin tuh Wi-Fi lagi tuh. Dia akan beli Wi-Fi-nya. Paham ya? Kalau itu masuk, dia akan beli Wi-Fi-nya. Nah, saya tidak. Paham ya? Jadi orang yang baru masuk, disarankan nggak beli Wi-Fi. Kalaupun beli Wi-Fi, karena kita nggak bareng-bareng, Bapak Ibu bisa beli 5% dari modal sendiri. Ya, beda nggak? Udah paham belum ngomong saya ini? Kalau di reksadana, dia kan gabungan nih, uangnya dikumpulin dulu. Uangnya dikumpulin, kemudian uangnya dikumpulin, siapa yang masuk dibeliin sama. Artinya, kalau Bapak Ibu baru masuk launch atau masuk reksadana, itu akan beli Wi-Fi 30% kalau nggak dikurangin Wi-Fi-nya. Maka dia akan ngurangin terus 10%. Kalau saya di sini kan belinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu waktu masuk tidak beli 30% Wi-Fi, belinya maksimalnya 30%. Ya, maksimalnya 10%. Ya, saran saya tetap beli 5% sampai 10% Wi-Fi. Misalnya pengen ikutan nih, maksa nih. Wi-Fi udah tahu, Bapak Ibu udah tahu, launch untung 3.000%. Ya, udah tahu nih, semua udah tahu bahwa launch itu belinya 5%, tapi sudah di TP, sudah naik menjadi 20% sekarang. Ya. Dan saya nggak bilang beli Wi-Fi, enggak. Itu sudah naik. Tapi karena misalnya pengen banget punya Wi-Fi. Ya, pengen punya Wi-Fi nih. Karena pengen punya Wi-Fi kan pengen beli. Nah, belinya jangan 30%, jangan ikutin orang launch yang udah punya duluan. Kalau reksa itu akan beli 30% Bapak Ibu. Karena uangnya digabung. Kalau ini kan uangnya nggak digabung. Bapak Ibu beli sendiri masing-masing. Oke ya. Jadi, kalau saya tidak tahu profil peserta, saya nggak tahu profil Bapak Ibu, nggak tahu semua satu persatu. Jadi, pakainya cara reksadana. Satu saham maksimal 10%. Itulah kenapa dia pakai diversifikasi. Oke, ya, udah paham ya. Lalu per sektor maksimal 30%. Misalnya bank, ya, 30% maksimal. Gorengan atau saham ragu-ragu 5%. Oke, Wi-Fi waktu itu gorengan waktu dibeli. Rp150. Waktu itu Wi-Fi waktu dibeli, ya, masih saham kecil. Bukan saham kayak BCA. BCA-nya 10%, Wi-Fi-nya 5%.
Ya, ini pahami dulu nih. Tapi kalau nanti misalnya ada yang mau all in segala macam, itu hak masing-masing. All in tidak salah kalau untung. Ya kalau rugi pun tidak salah, tidak bersalah pada siapa-siapa. Ya, cuma rugi aja Bapak Ibu kan. Ya, masalah all in itu satu bisa bosen nggak naik-naik ya orang-orang arah tiap hari nih. Ya kita nggak naik-naik. Kenapa ya? Karena all in satu saham doang belinya BCA ya udah. All in di BCA, ya udah BCA gitu kan. BCA-nya belum naik ya belum naik. Ya kalau all in-nya dicabut ya jadi minus 20% modalnya langsung tuh. Tapi kalau arah 10 hari ngelipat 2. Oke ya, paham ya kenapa dia itu main hati-hati. Karena aturan WMI, kalau kita nggak tahu profil nasabah, anggaplah reksadana. Reksadana itu maksimal satu saham 10%. Oke? Bahkan reksadana yang udah untung pun harus di-trimming, dikurangin sampai 10% maksimal. Di reksadana. Kalau di sini nggak usah, karena kita belinya masing-masing bisa 10%. Oke? Ya. Terus saya sarankan bagi uang di sekuritas. Bapak Ibu tahu itu bisa dihack. Sekuritas bisa dihack. Lagi rame sampai sekarang nggak ada beresnya. Misalnya nih mudah-mudahan uangnya balik. Juga butuh waktu Bapak Ibu. Bisa uang Ibu tertahan 1, 2, 3 tahun. Sidang dulu, apa segala macam. Sulit. Jadi kita bagi. Jadi kita bagi-bagi uangnya. Paham ya? Kita bagi-bagi uangnya di beberapa sekuritas. Ya. Oke. Oke, sekarang pahamin nih ya, saya mau ngajarin siklus saham ya. Saham itu ada siklusnya Bapak Ibu. Nggak bisa saham naik terus-terusan, nggak bisa. Saham itu naik terus turun, naik terus turun. Karena memang ada yang mengorkestrasinya. Ya. Saham itu di bawah diakumulasi. Di atas distribusi, turun lagi. Kalau sahamnya memang bagus, kuat, ya entah fundamentalnya kuat atau minatnya kuat, dia turunnya nggak balik lagi ke yang bawahnya. Kalau lemah, dia lebih bawah dari bawah yang awalnya. Maka terjadilah uptrend. Uptrend itu higher low and higher high. Asalnya nih, harganya 5 sampai 10. Turunnya nggak 5 lagi. Turunnya itu nanti ke 7 gitu. Ya, paham ya? Oke. Yang kedua, saya mau bahas mal time dan wall time. Ya, wall time dan mal time. Beli saham itu waktu mile, sebelum naik. Kalau dia udah mulai naik, kita makin tinggi resikonya. Resiko kita kan makin tinggi. Ya. Pak, Pak, ini kelas TA atau kelas ini Pak ya? Kelas TA atau kelas? Ini welcome Pak, kelas launch. Belum masuk kelas. TA belum mulai, masih jauh. Jadi gini nih. Kelasnya nih ya. Oh ya, saya mau bahas kalender dulu ya. Gimana kalender? Jadi kelasnya itu hari ini belum kelas TA, belum kelas TA, belum kelas fundamental. Hari ini menurut kalender baru welcome. Welcome itu baru kenalan. Kita kenalan dulu nih. Karena orang-orang yang baru, Bapak baru kan Pak ya? Bapak baru ya? Itu belum tahu gitu. Masuk launch. Pak, saya udah yang tahun kemarin udah ikut Pak. Oh udah ikut ya? Ya, ini buat yang baru ya. Oh Pak Julius sudah lama, saya tahu Pak Julius sudah lama. Saya pikir yang ngomong Pak PW nih. Saya pikir. Nah, jadi gini. Pak, ini baru Pak, tadi nggak bisa masuk ya? Dari tadi Pak, ini saya baru tahu di launch nih Pak, ada Pak, tadi ada kayak tanda-tandanya di pojok gitu, saya baru tahu dipindah di sini toh. Dari tadi cari kamu. Makasih Pak. Ya, belum ada apa-apa, belum ada ilmu apa-apa kok, ini masih kosong, tenang aja. Ya, belum ada apa-apa, belum kelas TA belum. Jadi pertama ini baru kelas launch, ini baru ngebahasin launch ya. Karena seluruh kelas itu kan dapat launch. Kita baru bahas launch. Setelah launch, nanti kita ada kelas gabungan namanya gurumologi. Itu masih gabung tuh Eva sama TA. Nanti baru masing-masing bisa. Habis ini bisa masing-masing. Dan hari terakhir, kelas terakhir itu adalah materi 2026. Ya, nanti saya cari caranya. Ya, saya upgrade lagi bisa itunya nanti Jimit-nya atau saya ambil Zoom atau pakai apa yang lebih nyaman. Ya,
Saya cari cara yang lebih benar. Ini nggak apa-apa, welcome aja ya. Kalau ini nggak jelas bisa kita ulangi lagi. Ini pun bisa kita ulangi lagi ya. Saya cuman mau ngasih tahu member-member baru jangan. Ini kan ada 1.000 Pak ya. Ada 1.000 kalau saya nggak salah nih. Minimal yang baru 500 nih. Minimal member baru 500. Coba member barunya absen dulu coba yang belum 6 bulan di sini ada nggak? Minimal karena ada di kelas kita itu isinya 500 Pak. Artinya dugaan saya ada 500 orang yang baru, yang benar-benar nggak ngerti harus ngapain. Ya, ini launch tuh ada apa, ngapain di situ, ya. Terus gimana belinya, saham apa yang harus dibeli, saham apa yang jangan dibeli itu nggak ngerti. Ini saya mau ajarin dulu supaya nggak salah gitu. Ya, kebayang nggak? Kelasnya belum lulus, masuk ke launch, di launch nanti dia bingung mau ngapain. Jadi saya ajarin dulu ini launch dulu. Ya, pertama yang paling simpel itu saya mau ajarin siklus. Jadi kalau ada orang yang hari ini nih ya, misalnya kemarin kita beli Samudra, terus Samudranya hampir arah tuh. Terus ada yang nanya tuh, Pak, masih boleh nggak? Masih boleh nggak katanya? Masih boleh nggak beli Samudra? Nah itu kalau orang yang udah lama di CIA tahu jawaban saya pasti tidak boleh. Bener nggak? Kenapa? Karena itu udah masuk fase markup. CIA selalu beli di fase akumulasi. Ya, sebelum naik, yaitu mark time. Jadi gini Bapak Ibu ya, saham itu, kalau awalnya itu, fasenya pasti mark time Bapak Ibu. Mark time itu belum naik dia. Ya, jadi, mark time itu masa-masa tenang. Jadi candle-nya belum panjang tuh. Dia naiknya 1-2%, 1-2%, bikin bosen. 1-2%, 1-2%, 1-2%, itu namanya mark time. Ketika saham itu belum bergerak. Atau super ketat, kalau itunya, alertnya. Tapi kemudian, dia naik nih. Naik ya, 2%, 3%, 5%, 10%. Semakin naik, kalau Bapak Ibu beli, itu semakin berbahaya. Ya, ketika saham nih ya, 100, 110, 100, 102, 100, 102, 100, 102. You know what to do kan? Berarti beli 100. Cut loss-nya 99. Bisa dipahamin nggak? Oke ya. Kalau ada saham nih ya, 100, 102, 100, 102. Kita tahu itu. Artinya kita beli 100. Cut loss-nya 99. Ya. Tapi begitu dia menanjak 110, 120, 130, sekarang cut loss-nya berapa saya tanya? Kan base-nya tahu di 100 tadi. 110 dibeli, berarti cut loss-nya tetap 99 tuh Bapak Ibu. Jadi 11% cut loss-nya sekarang. Paham ya? Jadi tujuan kita trading saham, saya ngebahas trading dulu nih, bukan investing ya, saya harus ngomong trading. Trading saham itu tujuan kita itu, pertama selamat. Ya. Trading saham itu, atau investing saham, kata Warren Buffett itu don't lose money. Jadi tugas pertama Bapak Ibu, itu bukan mencari yang arah, tapi mencari yang cut loss-nya nggak bikin bangkrut. Pertama itu dulu, cut loss-nya jangan bangkrut. Jadi safety before profit. Oke? Bapak Ibu harus tahu dulu cut loss-nya harus kecil. Ngomong kayak gitu, beli GoTo cut loss-nya 0 katanya gitu. Ngomong dong, tanya dong. Saya beli GoTo 50, cut loss-nya kalau 0. Itu kan nggak safety. Nggak apa-apa, kan belinya 5%. GoTo beli 5%. Kalau cut loss semua kan saya hilang uang 50%. 5%. Yakin GoTo bisa 0 Bapak Ibu? Yakin nggak GoTo bisa 0? Sampai 0 harganya, delisting. Nah, saya udah ngitung, itu ada mode-nya. Mitranya udah banyak, customer-nya udah banyak. Nggak simpel gitu dia udahan. Tapi belinya 50. Jangan beli 100. Belinya 50. Kalau FCA gimana? Beli 33. Kenapa 33? Itu PBV-nya 1. Kalau jadi 1 gimana? Beli 1. Ya, kalau udah 1 terus apa? Ya tinggal dia listing. Ya. Speaker HP. Yang di HP pada nggak bisa denger nih suaranya ya. Nanti rekamannya kita bagiin. Nanti rekaman saya kasih. Ya. Sorry nih nanti minggu depan atau kapan schedule berikutnya kalau nggak libur kita ulangi lagi nggak apa-apa kok. Ya, kita ngobrol lagi. Ini rekaman kita bagiin, kita ngobrol lagi. Ini rekaman saya nggak yakin bener apa enggak nih. Ini rekamannya pun saya nggak yakin bagus apa enggak, saya nggak yakin nih. Saya nggak tahu.
rekamannya pun keluar apa enggak ya. Oke. Rekamannya nggak tahu bener apa enggak nih. Ini kan kita ngomong-ngomong aja nih saya nih. Rekamannya nggak tahu bagus apa enggak. Ya, tapi nanti kita perbaiki. Ya, sorry ini karena 1.000 orang, jadi memang agak sulit handlingnya. Ya, saya tuh udah pakai Jimit, udah bayar. Jimitnya yang bayar Jimitnya. Cuman tadinya 1.000 diturunkan di 150 sama Google. Paham ya? Dia merubah fiturnya gitu. Ya, nanti saya cari cara supaya bisa 1.000 orang. Ya, lanjut ya. Oke. Jadi ada 2 rules nih ya. 1, enter in the mild time, beli sebelum naik. Kedua, belinya yang dekat EMA 200. Ya, ada 2 sih sebenarnya. Kita bisa beli yang jauh sama EMA 200 di bawahnya, atau yang dekat EMA 200. Kenapa? Karena saham yang jatuh dari EMA 200 itu kadang-kadang ya, kembali ke EMA 200. Ngerti nggak? Misalnya apa? BCA. BCA itu kan jatuh dari EMA 200. Saya ganti sharingnya ya. Saya ganti sharingnya nih. Sharing. Share screen. Saya pakai screen sharingnya ya. Oke. Nih. Saya mau nunjukin nih. Ada 2 cara beli sebenarnya ya. Ada 2 cara beli saham. Gedein. BCA ya. BCA itu jatuh dari EMA 200, Bapak Ibu. Nah, ini BCA itu jatuh dari EMA 200. Ini nih, lihat nih. Nih. BCA itu jatuh dari EMA 200. Di sini kita pasti nggak tahu, Bapak Ibu. Di sini pasti nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena ini surprise. Kita nggak tahu bottomnya di mana. Ya, di hari kedua mau masuk ya boleh aja. Hari kedua masuk di sini boleh aja. Ya, tapi di sini kita harusnya tahu. Di sini pasti nggak tahu rebound. Cepat sekali kejadian saya ingat. Tapi di sini PR memang minimal Bapak Ibu. Di sini memang ada PR minimal. Dia lompat kan ke sini kan, jatuh. Nah, sampai EMA 200. Jadi saham yang bisa dibeli itu pertama saham yang di bawah banget EMA 200, kedua saham yang di atas EMA 200 Bapak Ibu. Ya, saya ulangi nih. Ya, ada juga kesempatan kita bisa beli bottom seperti ini kalau ada volume. Tapi ini teknik tinggi. Teknik ini sulit, beli bottom itu sulit. Harus benar-benar diukur. Kemarin kita beli di sini kan? Karena di sini udah ada bottom, di sini double bottom namanya, sampai 200 lagi. Lihat nggak? Saham yang jatuh dari EMA 200 akan kembali ke EMA 200. Jatuh lagi. Ya, sampai sini kita beli, sampai lagi di sini, jatuh lagi. Jadi BCA hari ini masih bearish Bapak Ibu. Ya, paham ya? Sampai sini paham nggak? Jadi saham itu satu, itu yang kedua di atas EMA 200 misalnya apa? Misalnya simple, saham Bufa. Nah, ini Bufa nih ya. Ini EMA 200 susah udah nggak kelihatan. Gede banget naiknya nih. Ini EMA 200. Nih, ini EMA 200. Nah, ini EMA 200. Beli saham yang mild kecil-kecil begini pendek-pendek di atas EMA 200 dia naik tuh. Oke? Gampang ya? Sampai sini yang ngerti ya? Nah, jadi itu. Jadi prinsip SIA itu belinya maltam di atas EMA 200. Tapi di atas EMA 200 nggak cukup. Dia harus di atas semua MA. Saya udah rubah nih. Formula bulenya dari sononya itu di atas EMA 200. Tapi saya ganti di atas semua MA. Dia lebih cepat naiknya. Karena EMA 200 itu belum selesai itu. Masih bisa gagal. Di atas, mild di atas semua MA. Udah ada. Caranya bagaimana nyarinya? Caranya begini nih. Ya, kita lihat caranya nih, di sini nih. Mild itu namanya super ketat, Bapak Ibu. Ini alert ya namanya ya. Ini alert. Cari di sini. Dicari super ketat. Ini pasti mild. Semua yang super ketat itu pasti mild. Semua super ketat itu pasti mild, Bapak Ibu. Ini mild ya. Mild ya. Terus di atas semua MA-nya mana? Above all MA. Above all MA. Ada nggak? Cari ya, above all MA. Nah, ada nih. Super ketat above all MA. Paham?
super ketat above oleh MA. Lihat tuh. Area. Ya. Met tuh super ketat di atas semua MA. Super ketat MPIX. Kita MPIX punya kan? Punya nggak MPIX? Kenapa dibeli? Karena super ketat di atas semua MA. Oke? Oke ya? Terserah tuh boleh. MDLA, kita punya MDLA ya, kita punya MDLA. IPCM kita punya ya, IPCM kita punya. Oke? Super ketat di atas semua MA. Ini menarik, ini SP menarik. Terus kemarin ada Fore, ini Fore juga menarik. Fore. Super ketat di atas semua MA. Asal lagi. Ya, oke ya. Udah ngerti itu, udah ngerti ya. Nanti diajarin lagi, nanti diajarkan lagi. Ya, oke ya, sampai situ ya. Jadi, CIA itu cari aman Bapak Ibu. Pertama, saya jagain modal Bapak Ibu. 10% doang, boleh satu saham maksimal. Kedua, cari super ketat, yang cut loss-nya sedikit. Ketiga, above all MA yang siap naik. Terus kenapa berani beli BCA kemarin, below all MA? Karena saya tahu ada per minimalnya. Ada STY Index, ingat STY Index? Ini kan STY Index. Ingat nggak Pak Stanley, STY Index? Ingat kan? Di sini kan kita tahu ada MM BBCA ya di sini. Di sini ya biar lihat. Ada MM BBCA ya. Tuh, seperti ini ya. Nah, kita tahu di harga 73, di harga 73, di harga 7225, 7268 itu BCA minimal PBV, PE, PS, jadi berani beli. Udah gitu double bottom. Ya, double bottom gimana sih? Nah, ini saya BBCA weekly deh, kelihatan ya. Biar kelihatan BBCA weekly nih. Nah, ini kan double bottom nih Bapak Ibu ya. Dia kan double bottom tuh. Bottom, double bottom. Ada MA 400, double bottom, MA 400, minimal PE, masuk gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi bottom itu dibeli dengan sangat hati-hati. Ya, oke ya. Jangan khawatir kalau belum ngerti apa itu bottom atau itu MA. Ya, yang ikut kelas nanti ngerti. Ya, saya jamin di sini yang hadir banyak orang udah pada ngerti semua tuh. Ya, pokoknya kalau lulus ngerti aja. Kalau udah lulus ngerti aja pokoknya. Jarang yang lulus belum ngerti. Ya, saya tanya mau nanya apa? Nggak nanya juga. Jadi ada dua kemungkinan nih. Bener-bener nggak ngerti gitu. Blank banget. Bisa juga kan? Bener-bener nggak ngerti atau udah pada ngerti gitu. Ada dua hal ya. Kalau orang ditanya, siapa yang mau nanya? Diem aja semua nih. Ada dua tuh kemungkinan. Semuanya nggak ngerti atau bener-bener nggak ngerti gitu. Semuanya ngerti atau bener-bener nggak ngerti gitu. Cengok gitu, benar-benar nggak ngerti aja apapun gitu. Bisa ada dua. Ya. Tapi ya karena kita punya alumni yang hebat-hebat ya di sini yang sampai 100% juga ada untungnya, ya kita anggap ngerti deh. Ya. Jadi itu kalau lihat kelas alumni, ditanya, nggak ada yang nanya tuh Bapak Ibu. Kalau udah lulus, sekarang sih masih ramai yang nanya. Itu kan kelas itu kan selamanya boleh tanya, Bu. Kelas itu forever boleh nanya selama saya masih hidup. Selama Telegram bubar. Ya. Selamanya boleh nanya. Nah, nggak ada yang nanya sampai sekarang. Oke, terusin lagi ya. Terusin lagi. Itu udah ngerti ya, pertama belinya jangan banyak-banyak, 10% uang aja. Kedua, belinya mahal sebelum naik. Ketiga, data semua MA. Itu dulu deh. Itu dulu aja belajarnya, itu dulu. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang Bapak Ibu harus ngerti yang disebut diary. Diary itu ada fast, ada swing, ada invest. Ada fast, ada swing, ada invest. Ya, diary itu 3 macam ya. Ada fast, ada swing, ada invest. Kita mulai masuk sini materi. Oke, ini diary ya. Nih, di hari ini ada 2 nih ya. Bapak Ibu waktu masuk launch, nih, masuk launch utama, mana kelas utama nih? Masuk utama, kita ketik utama aja, utama ya. Nih, waktu masuk grup utama di sini ya. Bapak Ibu waktu masuk grup utama di sini ya. Itu klik ini nih, klik ini. Ya, klik ini. Kalau klik ini dia masuk semua tuh, masuk semua.
masuk semua coba member, oke? Oke ya, klik ini nih, kliknya ini, semua masuk semua grup ya. Dia pada nanya setelah masuk grup, dapat nih yang disebut fast. Ini diary namanya. Ini diary namanya Bapak Ibu. Ya, nih, ini udah TP-nya. Ya, coba klik buy, cari buy. Nah ini nih saya beli OPMS tuh, saya beli OPMS. Ya, saya beli BDKR tuh. Lihat nggak? Saya beli RIX tuh. Ini beli RIX nih, udah TP ya. Oke ya. Saya beli OKAS tuh. Ya, udah CL ya. Nggak semua yang saya beli berhasil loh Pak Ibu, bisa gagal. Ya. Oke ya, ini saya beli bukan rekomendasi. Kan saya nanya ke teman-teman kemarin, kalau di grup orang seperti apa? Di grup orang rekomendasi itu 3, 4, 5 saham. Udah ada yang rekom ya udah. Nggak diikutin lagi. Nggak tahu dia beli apa enggak. Nggak tahu cut loss apa TP. Paham ya? Iya benar ini benar. Ini benar. Saya share screen Telegram. Ya, paham ya? Ini nih. Ya? Paham ya? Ini jadi ya. Jadi ini grup fast, ini grup Cilek, Bapak Ibu. Dan invest. Ya. Oke? Ini Cilek tuh Terja, udah TP ini. Ya. Nih, lihat nih ya. Ini Cilek nih. Mana yang bisa dibeli? Ya, ini masih bisa dibeli yang minus. Tapi yang minus itu bisa juga saya cut loss. Saya kasih tahu yang dibeli kayak SMKL masih bisa dibeli. SMKL masih bisa dibeli. Wine masih bisa dibeli. Ya. Tapi ini saya udah nggak ngomong beli karena saya udah mau out ya, karena terlalu lama. Oke? Benar itu. Oke ya, ngerti ya? Sampai sini terusin lagi ya. Terusin lagi. Nah, jadi ada yang ada yang Cilek, ada yang fast. Oke ya, ini nih. Jadi tahu nih kalau fast itu bahaya. Kalau Cilek itu lebih santai. Ini ada Bu Ayu yang nanya nih. Di atas semua MA itu nentuin dia gagal, jatuh di bawah semua MA apa gimana? Nungguin close atau nungguin apa? Jadi gini, Bu. Penjelasannya itu kalau Ibu ikut kelas nanti ada. Nanti ada kalau Ibu ikut kelas. Jadi suatu saham itu di tengah-tengah kita trading, kadang-kadang dia kena cut loss. Setelah cut loss dia balik ke harga beli. Itu kesel saya tahu. Kadang-kadang kena cut loss, kita nggak cut loss ambrol. Jadi akhirnya kita harus putusin sendiri tuh. Tahu nggak, taunya gimana? Nggak tahu jawabannya. Kita nggak tahu rencana bandar seperti apa. Dari bid offer pun dia bisa mainin. Dari saldo kita bisa tebak, walaupun saldonya masih banyak, bisa aja dibantai juga. Paham nggak omongan saya? Paham nggak omongan saya? Saya ulangi lagi nih ya. Saham itu kita adu pinter sama bandar. Kita nggak ngelawan dia, kita pengen nebeng dia, tapi dia nggak suka ditebengin gitu Bapak Ibu. Gini ya, bandar itu akumulasi barang di bawah, dia tarik ke atas, sampai atas dia pengen Bapak Ibu beli. Bapak Ibu beli, saya kasih ke Bapak Ibu, saya tinggalin, ambrol. Itu skenario yang bandar mau. Tapi kan kita pengennya kayak bandar dong. Kita pengen ikut bandar. Nah, begitu bandar akumulasi, kita kan ikutan nih. Bandarnya bisa marah Bapak Ibu. Kalau dia marah, dia bikin cut loss. Nah, kalau kita nggak cut loss, misalnya nih kita sombong nih, tahulah kalau cut loss naik lagi.
Taunya diturunin terus sama dia sampai ARB 10 hari gitu. Kan lemes Bapak Ibu digituin ya. Turun kayak misalnya kayak nikel. Saya tahu nikel bottom, tapi bandarnya nggak suka diikutin. Diamblesin. Cabut sama nikel tuh benar yang benar-benar saham yang dibeli ya, Pak Nale ya. Itu saham yang baru dibeli loh. Yang satu dibeli ITMG, atau dibeli SSMS kan. Nah, itu nggak suka dia kita beli, kita nggak boleh beli. Jadi ketika kita nggak cut loss, dibanting sama dia. Jadi gini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tuh ada apa, jangan anak kucing ngomongnya ya. Ada lintah nempel di badan Ibu nih. Lintah ini pengen dibuang. Bagaimana? Dikasih sesuatu yang makanan, dia nggak pergi. Makanan tuh dinaikin sedikit, dia nggak tepe. Diturunin, dia nggak takut. Diamblesin sampai nyerah. Udah copot, baru naik Bapak Ibu. Nah kadang-kadang ada yang kena cut loss 2 tik, udah pada cut loss, udah kosong, bandar naik enak. Tapi ada juga yang udah diturun 2 tik, nggak mau cut loss nih orang. Dibanting aja yang dalam biar panik sekalian. Lu takut, nggak tahan nggak sekarang minus 20%? Nggak tahan, gue kasih minus 40%. Tahan nggak? Masih tahan, gue kasih naik lagi 20%. Sekarang mau nggak? Insaf nggak nih, keluar nggak? Udah keluar baru naik Bapak Ibu. Paham ya? Jadi seperti itu emang jadi sulit ngomongnya. Ya, bagaimana tahunya? Nggak tahu jawabannya. Jadi sesimpel itu aja, jawabannya tidak tahu. Terus gimana dong? Yang nggak gimana? Gimana? Simpel aja. Beli, harus cut loss. Setelah cut loss naik lagi, ya udah terima aja. Kalau mau beli lagi. Tapi itu dilihat lagi sebanyak apa gitu orang yang ininya, sebanyak apa orang yang nggak mau nyerah. Oh, yang telepon saya siapa ini? Nggak ada. Kalau kita nggak mau nyerah, kita kan dipaksa nyerah Bapak Ibu. Ya, oke ya. Lanjut lagi ya. Ini nanti. Ya, hari ini kita ngebahasnya di hari dulu. Di hari itu adalah bentuk paling paling amatir. Paling pertama. Ini level 1. Level paling pertama orang saham itu nyontek. Saya. Pak, izin Pak, boleh nanya nggak Pak? Boleh, nanti dulu habis ini. Setelah nyontek, habis nyontek, berikutnya nyari sendiri. Setelah nyari sendiri, berikutnya screener. Ya, oke ya. Hari ini saya ngebahas di hari dulu. Setelah di hari dibahas, kita akan bahas. Setelah di hari dibahas, kita akan bahas alert itu minggu depan atau next ya. Oke ya, masih launch. Atau nanti siangan habis ini. Tapi ada masalah teknis dari pagi udah berkutat ini. Makanya hari ini kacau itu ada masalah teknis. Ya, masalah ini saya belum selesai. Nanti saya bahas apa dah. Bagaimana bagusnya ini supaya sesi 2 lanjut enggak, apa kalau nggak lanjut kita cari hari lagi ya. Kita akan cari lagi. Terus saya cek kalender dulu ya. Saya ngecek kalender saya dulu bentar, sorry. Kalender di mana? Tidak. Kalender. Silakan Pak, mau nanya apa Pak? Tanya aja. Boleh nanya ya. Yuk. Pak, mau nanya Pak, tadi yang kata Bapak bandar nurunin itu loh Pak. Ya. Itu cara dia nurunin itu maksudnya gimana Pak? Bisa dicontohin? Pakai saham dia dibanting, dia jual, dia guyur. Dia kasih bid semua. Dia jual kiri. Dia banting kiri, dia jualan rugi. Iya. Dia kasih kiri biar jual harga rendah berarti gitu ya Pak ya. Gini Pak. Bandar itu punya saham banyak. Punya uang banyak. Itu dulu Bapak itu dulu pahami dulu. Bandar itu kadang-kadang punya saham 90% loh Pak. Bandar itu punya saham seperti 90%. Dia mau ngambil 10% lagi. Bapak paham nggak? Saya punya saham nih 90%. Saya mau rebut 10% punya Bapak. Gimana caranya? Dinaikin, dibujukin, TP nggak? Nggak TP nih orang. Gua turunin, cut loss nggak? Nggak cut loss. Turunin terus. Ampun nggak nih? Gitu. Sampai Bapak nyerah. Kalau Bapak belum cut loss, dia belum mau naikin. Setelah Bapak semua cut loss, semua retailnya sudah habis, yakin nih udah pada habis barangnya, saya naikin. Tapi nggak boleh beli Bapak. Saya naikin terus arah tiap hari. Sampai 10 hari gitu. Nah, 10 hari saya kasih Bapak. Beli nggak? Ayo, saham 100 nih.
Saya tekan kayak Yoi kan Bapak tahu 100 terus kan. Kita ikutan beli diturunin 95. Pucat nggak? Cut loss nggak? Nggak mau cut loss. Oh nggak cut loss, itu waktu banding dia nggak cut loss Bapak Ibu. Dia punya saham udah banyak sebelum IPO udah punya. Waktu IPO dia udah punya. Waktu IPO kan nih saham itu ya modalnya 1 dijualnya 10 IPO-nya. Waktu 1 nih saya punya saham harga Rp1 Bapak Ibu nih 1 triliun. Saya jual 10 triliun Bapak Ibu. Itu namanya IPO. IPO-nya ditahan juga sama orang-orang saya. Jadi Badar itu bukan satu akun Bapak Ibu, bisa 10, 20, 50 akun. Paham ya? Itu namanya apa disebutnya itu? Alt lah. Apa namanya? Saya lupa akun apa namanya. Ya. Yoi ini misalnya nih, itu udah kelihatan diancam, ditakut-takutin nih. Saya tutup 100-nya sejuta lot. Ayo. Nggak akan naik loh itu caranya. Mau jual nggak 99? Bapak jual yang beli saya. Nanti kalau semua orang udah jual 99, saya tarik 500 Bapak Ibu. 500 mau beli nggak? Ayo, kalau nggak beli naik lagi 600. Beli nggak? Nggak beli, naik 700. Akhirnya beli kan? Pas beli saya kasih Bapak Ibu. Pas beli saya kasih. Kasih, udah kasih apa? Ya udah, bodo amat, udah punya lo. Ngerti ya? Masa gue naikin lagi, udah punya orang ya udah. Udah kan? Udah turun lagi sekarang. Saya turun sampai 100 lagi. Saya beli lagi 100, saya naikin 1000 lagi, Bapak lagi yang beli 1000, saya kasih lagi. Kok nggak kapok-kapok orang? Kan orang baru. Bapak udah kapok nih, udah berhenti saham, ada lagi yang baru masuk lagi. Ya nggak? Ada aja korban selalu ada, jangan takut gitu. Korban banyak, orang miliaran. Paham? Caranya gitu apa kemarin MBSS Bapak Ibu. Nih, saham kayak Yoi ya. Ada yang mau jual sejuta lot, nggak jual-jual tuh nggak dihancurin sampai 50 perak. Kalau dia mau beneran jual, hancur itu Yoi. Dia pengen beli 99. Tapi kalau kita tetap nggak mau jual, nggak mau cut loss, digocapin sama dia beneran. Digocapin beneran. Contoh MBSS aja jangan dada. MBSS itu kemarin, kalau dada beda Pak Andri. Dada itu, dia udah beres, udah habis barangnya. Beda lagi nih, dada itu udah habis barangnya. Jadi udah selesai, dia nggak ada urusan lagi. Tuh, udah habis dia tuh. Sudah terjual sukses 74%, ya sudah. Ini retail nih yang atas nih. Ya udah selesai, udah dikasih ke kamu. Ngerti ya? Kalau udah kenyang begitu udah selesai di end. Udah punya lo, silakan urus perusahaannya, silakan RUPS rame-rame. Susah jadinya naiknya. Ngerti ya? Tapi kalau Yoi itu itu pasti ada bandarnya itu Yoi. Kelihatan kok kelakuannya. Masa nggak kelihatan sih kehadiran dia? Terlihat dia hadir di situ. Dia ada ya. Yoi itu jelas ada bandarnya Bapak Ibu. Ya. Nih. Yoi itu cuma 8% dimiliki publik. Dia mau rebut 8%-nya Bapak Ibu. Dia mau ambil lagi 8%-nya. Ini kan IPO nih, IPO. Ya, waktu IPO tuh ada yang beli. Jadi naik tuh dari 7% ke 8%. Dia mau rebut lagi 8% ini dari Ibu Bapak Ibu. Kalau sudah dia rebut sahamnya, dia tarik naik dong. Waktu naik kan nggak ada yang ikut. Nah, kan udah nggak punya saham, saya naikin sekarang. Terlihat Pak. 500, Bapak Ibu boleh beli, saya jual. Oke? Itu terlihat kemarin di MBSS. MBSS itu bidnya tebal banget kemarin waktu 28. Saya jual. Jual semua, saya bilang jual MBSS, jual. Sisain boleh 20%. Kenapa? Itu double top. MBSS itu gocap lagi, jangan pelit. Ngerti nggak nih? MBSS itu 50 perak lagi. Sudah double top, kabur udah saya bilang. Oke? Nih MBSS nih ya, MBSS nih. MBSS itu sudah double top ketika itu. Nih. Aduh nggak kelihatan di sini, yang weekly ya. Ini Bapak Ibu harus paham dulu ini nih game nih. Lihat ya. Ini gocap lagi pelit-pelit amat loh. 50 perak lagi TP aja udah, saya bilang. Dia sering bikin rumor mau diakuisisi, mau apa, belum tuh bener. Ini kan kalau lihat volume aja nih udahan. Ini beli di sini, jual di sini, udah selesai. Nih lihat volume doang ya, dia beli di sini, tarik di sini, jual di sini, dua di end, udah selesai. Ya, kelihatan itu, makanya kita kabur duluan. Ya, kabur duluan. Naik lagi gimana ya? Udahlah kan masih ada 20%.
Kalau turunnya gimana? Kan 20% untungnya doang. Bapak nggak bisa kalah. Paham nggak? Kalau kita smart, kita nggak bisa kalah. Saham naik 100%. Kita TP tinggalin 20% lagi kan. Modalnya udah balik, untungnya udah diambil. Kalau naik lagi, ya biarin naik lagi. Masih punya 20%. Kalau turun sampai habis lagi, ya udah kan udah ngambil TP. Itu kan tinggal untungnya doang. Bapak paham ya? Harus smart, harus pinter mainnya. Ini trading, ini bukan investing. MBSS apa story-nya? Apa ekspansinya? Bisa apa dia? Kalau WiFi boleh agak merekedabong apa namanya? Agak ngotot, boleh. Kenapa? Memang ada story-nya. Ya, pemilu masih lama. Satu, yang punya adik presiden. Ekspansi belum selesai. Masih panjang, itu masih bisa. Itu ada story namanya. Story of ekspansi. Multiplier, multi-bagger. Kayak Starbucks nih, masih 100 toko. Kita tahu dia bagus nih, laku banget ini, viral nih. Bisa nanti sedunia pakai Starbucks. Ya, 100 toko jadi 1000 toko. Jadi 100.000 toko ya. Multiplier, Pak. Kayak Alfamart dulu. Alfamart waktu bodoh sedikit. Itu fundamental. Beda lagi urusannya fundamental. Ya, sekarang ngomong trading dulu. Nah, kayak begini dadanya bagaimana, Pak? Udah selesai. Di sini ini diakumulasi. Ini masih sedikit retailnya. Dia naikin. Turunin lagi. Biar cut loss baru ditarik naik. Udah naik dia jual, selesai. Ya, ini chart ini semua ada artinya, bukan candaan. Semua ada artinya, Bapak Ibu, ya. MBSS kelihatan banget itu kemarin, kelihatan banget. Saya tahu TP saya bilang. Oke? Ya. Oke ya, lanjut ya. Sampai sini, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi bandar itu bukan nggak punya barang banyak. Ya, nggak bisa bandar nggak punya barang dong. Bandar itu punya barang dan punya uang. Uang buat narik. Ya, saham buat banting biar turun. Jadi dia bisa mengendalikan harga saham. Ya. Apa ini? Kalau ambil kasus Yoi, dia mau rebut saham retail. Bandar naikin nggak, dia beli sendiri. Dia untung ada retail yang beli. Ya iya itu nggak lama. Itulah terjadi yang arah satu hari turun lagi. Arah sehari turun lagi gitu loh Bapak Ibu. Ada juga diarahin, aduh gagal ada yang TP ya udah dulu nanti lagi. Ya, Dada tuh sukses besar tuh. Dada udah sukses tuh. Yang belum masih banyak yang belum sukses, masih banyak yang belum sukses. Ya, ngerti ya. Jadi seperti gitu loh. Seperti gitu Bapak Ibu. Jadi jangan bingung. Bandar itu bukan masalah cut loss. Dia jual rugi nggak ada masalah. Dia jual rugi, jual apa. Dia udah kehitung semua. Pokoknya kalau udah semua barang di tangan saya tarik. Dinaikin dulu sama dia. Bapak pada jualan di atas, dia beliin nggak apa-apa. Diturunin sama dia gitu. Ya. Nah, masalahnya tuh nih kayak gini nih. Widak gimana? Dia kan investing. Apa karena barangnya banyak di market? Bandar itu nggak selalu bisa dibaca pakai IV. Kadang-kadang bandar pakai retail. Contohnya apa? SSMS. SSMS itu bandarnya ngumpet di retail, Bapak Ibu. Dia pinter. Nih, bandarnya ada di retail. Waktu ini tinggi segini ya. Waktu itu semua orang ngomong, ini retailnya udah banyak. Mana bisa naik? Naik. Naik-naik aja. Kenapa? Karena bandarnya pakai nama retail. Retail itu apa sih? Retail itu satu, bukan pengendali. Di bawah 5%. Bukan direksi. Bukan komisaris. Itu disebutnya retail. Ya udah dia pakai aja 10 aja, 4%. Udah retail namanya Pak, Bu. Saya bikin 10 akun nih, saya, anak saya, istri saya, pegawai saya. Terus pada beli 4%. Itu udah retail. Ngumpet di retail udah. Udah susah, tapi secara umum masih bisa kebaca gitu Bapak Ibu. Gini deh, kalau mau gini ya. Kalau mau nih. Kalau banyak belum tentu benar. Kalau dikit hampir pasti benar. Saya ulangin nih. Kalau retailnya banyak, bisa aja itu retail bohongan. Tapi kalau retail dikit, ya udah retailnya dikit jawabannya gimana sih? Mau ngumpet di mana? Masa dia ngumpet di institusi? Ya udah emang kita baca retail. Kita kan sedang baca retailnya banyak apa enggak. Kalau retail banyak bisa nggak banyak, bisa aja itu bohong. Tapi kalau retail dikit pasti dikit. Ya dong. Masa retailnya ngumpet di bandar ya? Gimana retail di bandar? Berarti kan dia beri 5% dong. Bukan retail dong dia. Masa retail ngumpet di institusi?
Masa retail ngumpet di atas 5%? Saya ulangin nih, yang disebut retail itu yang tidak sampai 5%. Bukan direksi, bukan komisaris. Ya, ngerti ya? Simpel kan? Disebut retail. Kalau retailnya kecil ya memang kecil. Kalau retailnya banyak, bisa ngumpet bandar. Paham? Paham ya? Seperti itu ya. Nah, yuk lanjut lagi yuk. Lanjut lagi, ini sedikit lagi nih. Kita terusin. Udah mau jam 12 nih. Setengah 1 deh ya. Nanti kalau belum puas, anytime terusin aja. Ini kan kelasnya panjang ya, 3 bulan. Kalau kurang saya tambahin. Jangan khawatir. Kalau kurang saya tambahin. Kalau jamnya kurang, terusin aja gitu. Hari lain lagi, cari hari terus ya. Karena setahun sekali enaknya gitu Bapak Ibu, kalau kelasnya sebulan sekali kayak dulu, saya nggak bisa nambahin, paham nggak? Jadi kelasnya apa ya, materinya belum puas, nanyanya belum habis, udah ada kelas berikutnya gitu. Saya susah, makanya saya kasih panjang sekarang 3 bulan. Ya, makanya setahun sekali, supaya apa? Supaya semua pertanyaan terjawab dengan baik. Bisa live sebanyak-banyaknya kita mau. Ya, saya kasih jatah, tapi kalau kurang saya tambahin. Saya janji, kalau masih kurang puas saya tambahin. Ya, nah sekarang gini. Saya ingetin ya, level pertama, level 1, game ini adalah diari. Bapak Ibu nyontek saya aja, saya beli apa, saya nggak akan curang. Kalau saya belinya mahal, saya mahal belinya. Saya belinya murah, saya ajakin beli murah. Kalau saya beli terus udah naik, saya bilang jangan beli, udah naik, maaf. Kalau saya lupa, saya minta maaf, saya beli, saya lupa nulis. Ya, ada ya. Oke ya, terusin lagi ya, nah gini. Ini nih yang kayak gini nih ya. Kalau ada kata-kata buy, Bapak Ibu boleh ikutan buy. Tapi harganya jangan di atas harga sampai sama dengan. Misalnya nih, kalau saya bilang Yoi beli 99 sampai 95, jangan beli kalau 94. Jangan beli kalau 105. Paham ya? Terus kalau saya bilang congratulations, hore DKFT naik, congratulations. Jangan dibeli dong congratulations. Itu orang udah mau TP. Jadi Bapak Ibu hanya boleh beli saham sebelum naik. Barengan. Kalau terlambat, tanya aja masih boleh nggak beli ini. Nggak dimarahin. Saya minta semua janji ya. Kadang-kadang ada member yang baru, pertanyaannya newbie banget gitu. Jangan dibully. Ya, kita semua pernah newbie. Kita pernah baru. Kita nggak ngerti, tersesat, bingung ini apa gitu. Dunia yang aneh ya. Bantuin, ajarin ya, jangan dibully ya. Oke ya, kita nggak boleh jahat sama orang, jangan ngomong sinis, jangan ya buat kita seperti bodoh gitu. Ya Bapak udah 5 tahun di sini gitu, dia kan baru sehari. Ya wajar aja nggak ngerti apa-apa gitu, bingung, bakal nyasar. Begitu masuk ada 15 grup, ditambah grup kelas hampir 20 grup, isinya apa aja bingung. Ya dia nyasar, jangan digalakin, dibantuin ya. Panahnya tugasnya tuh bantuin, bimbing ya. Kalau ada yang bingung, ajarin, jangan dibully ya, tolong please jangan dibully gitu. Apa ada orang nih baru arah nanya, Pak boleh beli nggak? Ya lucu, memang pertanyaan lucu. Ya lucu karena Bapak udah lama, dia kan baru ya. Jangan dibully, please Bapak Ibu ya, play nice ya, harus nice. Nanti kalau bully nanti kita kena cut loss gede loh ya. Saham itu nggak boleh sombong Bapak Ibu. Di titik kita sombong kita kena cut loss gede banget, percaya loh ya. Begitu kita sombong, nanti kita tahu kita kena cut loss gede banget. Kenapa? Karena sombong. Kalau sombong lengah belagu. Kalau udah belagu lengah, cut loss nanti gede. Ya, be humble or market will humble you ya. Bantuin yang baru, dia baru masuk. Kadang-kadang mungkin dia lulus SMA loh Bapak Ibu. Bapak Ibu umurnya udah 40, dia lulusan SMA, bayangin aja, baru masuk nggak ngerti apa-apa, ya dibully dia jadi sedih, dia jadinya apa ya, discourage, jadinya sedih dia. Jadinya nggak bisa belajar gitu ya. Ajarin ya, ingat nih, saya untung Bapak juga untung, nggak bisa saya ngerugiin Bapak di saham itu. Kalau Bapak untung saya nggak rugi Pak, beneran. Bapak untung saya nggak rugi, makanya saya ngajar. Kecuali apa ya, rahasia bikin kue mochi paling enak sedunia, wah itu saya nggak bisa ajarin, sorry tuh. Nanti kalau saya ajarin Bapak nyaingin saya. Paham ya? Tapi di saham itu saya ngajar Bapak untung saya nggak rugi, enggak. Sama aja, Bapak bisa untung, saya bisa untung. Paham ya?
Jadi ajarin aja teman-teman biar untung ya, biar karmanya bagus lah kalau percaya karma ya, terserah lah ya, biar bagus nasib kita ya. Tolong jangan bully ya, ajarin sebisa-bisa. Ya, nggak ada saingan di saham, nggak ada saingan. Kecuali kita udah triliuner lawan triliuner ya, itu pun nanti kerjasama aja kita jadi bandar berdua gitu Pak. Kita IPO aja saham kita bandarin berdua gitu kalau triliuner dua-duanya. Ya, simple aja kok ya. Oke ya. Intinya gitu, kalau orang lain untung di saham, kita tidak untung. Ya kita mungkin iri, kalau iri mungkin tahu, makanya jangan pakai rupiah. Makanya jangan pakai rupiah. Kenapa jangan pakai rupiah? Gini loh Pak Ibu. Saya nyombong nih, saya untung 100%. Jangan 100 deh. Wifi, saya nyombong 1000, 2000%, 5000% saya nunjukin. Bapak kan bisa dalam hati, paling juga 1 lot gitu. Kan terhibur tuh Bapak Ibu tuh. Ya, silahkan pikir apa yang bikin Bapak Ibu happy lah, pikir itu aja udah. Ngerti? Tapi kalau saya tunjukin rupiahnya, kan jadi iri. Ya, jangan pakai rupiah. Kenapa orang bisa iri? Paham ya? Kalau persennya nggak akan iri orang bisa nggak, paling juga modal 10 juta, paling juga 5 juta gitu kan. Dia bisa menghibur diri gitu Bapak Ibu. Orang yang melihat itu bisa menghibur diri. Ya, ngerti ya? Biarin aja, jangan tunjukin rupiahnya gitu kalau untung. Ya, oke. Nah, nanti Bapak Ibu tunjukin rupiah terus, lama-lama nggak diajarin sama teman-teman lu. Nggak dikasih tahu, dia untungnya gede gitu, gua untungnya kecil. Nah, dibanding-banding nantinya jadi kecemburuan. Ya, kalau persennya nggak akan cemburu kalau persennya. Karena orang bisa berimajinasi bahwa kamu belinya sedikit gitu. Ya, oke ya, paham ya? Udahlah, nggak usah tunjukin rupiah lah, nggak enak lah ya. Kalau kegedean, nggak sensitif. Nanti diutangin nggak mau. Ya, katanya untungnya 5 miliar, utang 100.000 aja nggak ngasih. Ya, diutangin nggak mau Bapak Ibu kan? Ya, kalau kecil nanti dihina sama orang, gue cuma 500.000 gitu, udah nyombong, akan malu. Jadi nggak enak, udahlah. Ya, nggak usah. Ya, lanjutin ya. Nah, seperti ini ya. Kayak gini nih, Bapak Ibu lihat ini udah TP 3. Ya jangan dibeli. Tapi kalau bakso boleh. Kalau 1 lot boleh sih buat lucu-lucuan boleh. Ini saya beli 1 lot, saya berhasil, itu boleh-boleh aja. Ya, itu nggak ada yang iri lah. Saya rasa kalau 1 lot kayak misalnya Relco tuh, RLCO ya. Kemarin kan dapat 1 lot semua tuh, sombong-sombongan 1 lot boleh-boleh aja kalau kayak gituan ya. Oke ya. Nih, ini bakso nih ya. Ini ayam tuh. Ini jangan nih udah profit ya, sell habis. Orang kita sell habis, Bapak Ibu beli, itu salah. Ya, aman, baik, oke. Ini udah TP, jangan itu. Oke ya, saya masih bahas diari ini, ya, bahas diari. Sekarang ada yang disebut bakso nih. Ada yang disebut bakso nih ya. Bakso itu buy at close, sell at opening. Jadi Bapak Ibu harus dapat saham itu sore. Harus kebeli. Dengan catatan di harga maksimal. Jadi kan gini, kalau saya bilang beli saham 95/100, Bapak Ibu kan ada yang nawar 95, 96, 97, ya ada yang nawar kan? Nah, kalau saya bilang bakso, udah beli 100. Udah beli 100. Tapi kan saya ngomong sampai 100 ya. Kalau ada 05 jangan dibeli lagi. Ngerti ya? Kalau saya bilang beli saham bakso, ya. Jadi closing tuh harus dapat. Tapi maksimal 100. Kalau sudah naik, sudah telat. Ya nawar boleh, tapi harus dapat. Oke, sell at open. Opennya dijamin amburadul. Misalnya kemarin RIX itu belinya kan close. Sell-nya open, sempurna. RIX itu kan hancur Bapak Ibu. Lihat ya RIX, kita lihat RIX sekarang. Kita lihat RIX ya. RIX kemarin, cek RIX. Lihat. Nih, ini RIX-nya. Tuh. Ini kan beli kemarin close ya. Ini close-nya di sini kemarin beli. Beli aja saya bilang, udah mahal, ada yang protes. Udah mahal lupa, beli aja, ini beda, ini saya beli RIX. Kenapa? Dia cross above OLMA. Ini hari pertama dia above OLMA dengan volume yang baik Bapak Ibu, itu rumus banget. Itu udah rumus banget. Break with big volume, itu sukses. Besoknya saya bilang, jual cepetan, karena pas open ada hancur gitu ya. Ngerti ya? Ngerti kan? Ngerti ya? 2 kali dikasih kesempatan TP lo. RIX itu 2 kali naik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak bengong, itu sempat keluar kok. RIX itu 2 kali naik. Nih kita liatin ya. RIX itu 2 kali naik.
Nah, nih 2 kali naik dia. Sekali naik turun, naik lagi, turun lagi. Oh enggak, perasaan 2 kali. Ah, 2 kali nih. 2 kali. Enggak ada 1 menit perasaan dia. Kayaknya udah enggak ada 5 menit ya. 5 menit ada enggak? Ada 5 menit. Jadi kita 2 kali naik. Jadi masih bisa keluar tuh sebenarnya. Masih bisa kabur sebetulnya di situ. Nih, 2 kali naik tuh. Naik, turun, naik lagi tuh. 2 kali naik ini masih bisa kabur sebenarnya kemarin kalau sigap. Ya, kalau nggak sigap, ya udah jangan ikut fast, lain kali jangan ikut fast ya. Bukan saya diskriminasi, Bapak Ibu ya, sorry nih saya ngomong nih ya. Bapak Ibu nih ya, makan bakso sama saya nih, ditanya nih, Pak mau bakso apa Pak? Wah lama gitu, baca menunya, mikirnya gitu. Terus kalau pagi-pagi nih milih baju juga lama nih, bajunya pakai yang ini, pakai yang itu, wah udah dah nggak bisa dah fast lah kayak gitu dah. Yang satset gitu, cepet gitu orangnya. Kalau nggak cepet jangan, ya ngerti ya? Oke ya. Oke, lanjutin lagi. Ayo Pak Willy mau nanya apa Pak? Silakan Pak. Sebelum kita akhiri nih, 12.30 kita udahan. 12.30 kita udahan. Saya mau cari cara dulu bagaimana supaya bisa 1.000 orang dengan enak. Ya ini bahannya udah habis. Ya bahannya udah habis. Secara kalender kita apa? Lihat dulu kalender. Kita masih bisa sekali lagi deh. Yang launch, yang rame-rame ini dibagi 2 aja. Harusnya hari ini selesai harusnya kalau dari pagi. Cuman ya tadi teknis. Nih. Ini kapan lagi adanya? Ini live Jimit. 27 mau? Nggak apa ya? 27 mau nggak? 27 ketemu lagi. 27 ketemu lagi ya. 27 saya kosongin nih. Nih, 27 saya kosongin. Lihat nggak ini? Ini kan 28 nih. Ini kan 20. Ketemu lagi 27 kita nih. Ya. Atau kalau istri saya nggak marah, 24, 25. Mau nggak 25? Hah? Mau nggak 25? Pada Natalan nggak? Kalau istri nggak marah, bisa juga sih 25. Ya. Nanti pokoknya saya cari cara lah. Oh Natalan jangan, ada Natalan jangan. Saya juga Natalan, tapi kan kalau misalnya ada kosong gitu kita ngobrol-ngobrol, mau kan pre. 27 lah ya, 27 ya, 27 ya. 27 kalau minggu saya agak susah. Ya, 27. Nah tanggal 3 udah nggak bisa nih Bapak Ibu, tanggal 3 cuma buat kelas doang. Tanggal 3, tanggal 10-nya udah kelas, udah penuh Pak. Udah penuh semua tuh, udah penuh tuh semua tuh. Paling tanggal 21 ketemu lagi nih, 21, 28 masih bisa ketemu lagi nih. Tapi 21 lebaran, Pak. Ramadan itu lebaran kan? Bukan. Puasa. Wah, masih bisa nih. 21 masih bisa nih, 21, 28 nanti ya. Kelamaan cuma. Ya, oke ya. Masih bisa ketemu lagi kita. Ini tanggal 27 nanti saya usahain kita live lagi ya. 27 bisa lah, bukan Natal lah ya. Oke? Oke, lanjut. Sel saat open, kalau close hari ini belum close, lalu kita sel 15 menit setelah close. Nggak ngerti nih, Pak antagonis, saya nggak ngerti pertanyaannya nih, saya nggak ngerti ini nih. Sel saat open, jika kita dapat bakso pada saat sebelum close, lalu sel pada saat 15 menit setelah close, enggak Pak, pas open langsung kita pasang-pasang siap-siap, manual, nggak pakai pasang-pasang, manual, kaki. Manual udah naik, hajar kiri gitu loh Pak. Jangan pakai antri-antri kanan gitu, sikat aja. Cara milih bakso, nanti aja itu mah ya. Nanti saya ajarin. Itu udah harus paham alert minggu depan. Minggu depan ada alert kan. Tadinya bakso mau di alert kan, tapi nggak jadi, serem. Karena bakso itu kan HK. Kalau di alert takutnya telat di HK juga gitu. Nanti saya ajarin mana saham yang bisa buat bakso gitu kan ya. Nanti saya ajarin nanti ya. Oke. Saya ulangi lagi nih. Ngomong bakso lagi nih ya. Tower nggak bakso Pak. Tower itu masuknya investing kita. Tower itu based by story. Sama kayak SEMA tadi nanya, SEMA kan nggak liquid, kenapa diinvest? Wifi juga dulu nggak liquid Pak. Wifi nggak liquid, SMLE nggak liquid, Byte juga nggak liquid dulunya. Setelah naik jadi liquid. Ya, SEMA emang nggak liquid saya tahu, tapi masih panjang story-nya gitu. Ya, Panale lebih paham lah kalau story lah. Saya kan nggak kuat ya ngapalin semuanya story. Panale kan emang fokusnya di story. Story-nya SEMA cari aja sendiri ya. Cari aja Panale ya. Oke. Tower itu invest bukan bakso. Ya, dan nggak cocok buat bakso. Tower itu lambat sahamnya. Tower itu susah arah. Kalau RIX saya tahu bisa arah. Siapa yang bisa jawab kenapa RIX bisa arah? Kenapa saya tahu RIX bisa arah? Jawab. Ayo, siapa yang tahu? Saham ARA adalah pernah ARA. Betul Pak Satria. Saham ARA adalah saham yang pernah ARA.
Kalau saham itu nggak pernah ARA, susah ARA lagi Bapak Ibu, susah ARA. Ya, terus kenapa kita harus cari saham yang ARA, bukan saham yang naik 2%, 3%? Jawab dong. Kenapa nyarinya ARA sih? Kenapa nggak nyari yang naiknya dikit-dikit aja, yang normal gitu, yang adem gitu? Dalam trading kenapa harus nyari ARA? Karena cut loss. Karena kita punya cut loss Bapak Ibu. Biar nutup, cut loss-nya kan 5%. 3 kali cut loss nggak balik loh kalau nggak ARA loh. Paham ya? Kita harus cari ARA. Supaya nutup cut loss-nya. 3 kali cut loss, 1 kali untungnya masih untung. Ya kan? ARA kan 20%. Di TP-nya kan 3 kali. Katakan TP 5, TP 10, TP 20%. Waktu TP-nya nih. Nah itu kan nutup kerugian kita semua gitu. Ya. Kan kita cut loss juga banyak, bukan sedikit loh. Cut loss tuh banyak Bapak Ibu loh. Kalau lagi nggak bullish itu bisa cut loss-nya, bisa setengahnya 50% loh Bapak Ibu. Bisa setengahnya cut loss loh. Kalau misalnya cut loss-nya 5%, TP-nya 5%, atau gimana? Nggak untung dong. Nggak nutup CL-nya. Jadi kita harus cari yang ARA. Ya. Apa nggak nyari yang pelan-pelan? Pelan-pelan kadang-kadang baru naik 2 hari turun lagi. Imbas lagi. Ya nggak? Saham naik 2 hari turun lagi. Tower kayak gitu, tower tuh. Tower kayak begitu lambat sahamnya. Jadi nggak cocok buat fast. Ya. Ada nggak buat cari laser? Ini Pak Stanley. Minta ke Pak Stanley. Minta ke Pak Stanley. Buat cari saham yang pernah ARA dalam 1 tahun terakhir. Dan di chart. Di alert. Di chart. Ada juga pernah ARA gitu. Ya, terserah Pak Stanley lah, sanggup sempet nggak ya? Ya, saya kan nggak bikin bot Bapak Ibu. Saya kan nggak bikin bot. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti cara bot, nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti bikin bot. Saya cuma bisa bikin formulanya. Kasih ke Pak Stanley yang bikinin botnya. Ya, oke, minta aja ke Pak Stanley, bisa nggak gitu cari saham yang C-ARA gini kan? C-ARA gitu, saham-saham yang pernah ARA, bukan saham yang bakal ARA ya. Nah, kan saya tanya, ini saya minta saham yang bakal ARA, D-ARA gini, D-ARA gitu, itu bisa ya. Pakai AI, bisa pakai AI kayaknya deh. Pakai AI nanya mana saham yang pernah ARA, coba kita saya tes ya. Kita tes ya, AI sanggup nggak? Bener nggak? Apal dong, saham yang pernah ARA, apal dong, apa aja dong. Kita tes ya, AI-nya bisa nggak nih AI nih? AI, Gemini AI, coba. Pernah nggak saham pernah ARA, ada nggak? Google Gemini ya. Ayo pertanyaan lagi, udah habis materinya nih. Hari ini udah selesai, besok minggu depan kita ngomong alert ya. Minggu depan belum kelas Bapak Ibu, minggu depan masih launch. Karena banyak salah. Karena masalah teknis jadi nggak keburu ya. Harusnya keburu hari ini. Harusnya keburu. Wah, lama banget ininya. Sebutkan saham-saham IHSG yang pernah ARA 2025. Jangan saham-saham, semua saham IHSG yang pernah ARA. Pernah ARA. Ada nggak coba? Tapi kan Pak, saham ARA sebelumnya belum pernah ARA, ya berarti kita ikut ARA keduanya. ARA pertama kan itu dibikin bandar. Sekarang kita tahu bandarnya senang ARA gitu loh Bu. Ya tahu ada saham yang pertama kali ARA juga ada. Saham yang pertama kali ARA saya tahu. Dan kita mungkin nggak punya saham yang pertama kali ARA. Tapi kan nanti ARA kedua kita ikut gitu loh Bu. Saya paham ada saham yang belum pernah ARA mengalami ARA hari pertama kan. Pertama kali ARA gitu, saya tahu ada yang begitu, tahu gitu ya. Oke, lanjut. Kita lihat nih ya. Cedia, Koin, Mary, Ratu, dikit Pak, Bu. Pengguna ini ada semua nih, saham pernah ARA, ada tuh. Nih Agustus tuh di rekap sama dia ada lumayan. Nih tuh saham pernah ARA kata dia saham pernah ARA ini tuh katanya nih. Tuh saham pernah ARA tuh. Tanya AI lah ya. Oke ya, oke ya. ARA IPO nggak dihitung, ARA IPO. ARA waktu IPO tidak dihitung. Setelah IPO, setelah nggak ARA, di ARA lagi baru dihitung. Paham ya?
Waktu IPO ARA nggak dihitung karena hampir semua saham juga kalau IPO diarahin. Ya, ngerti ya? Saya maunya saham itu udah ARA, udah tidak ARA lagi, lalu ARA gitu. Nah, itu yang kita hitung ARA. Oke ya? Nah, top gainer ya, tapi kan Pak nyarinya susah ya. Oke ya. Oke, ini kayak gini bisa ketemu lah saham-saham pernah ARA. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, kelemahan di ARI. Dengar nih, ada kelemahan di ARI nih ya. Di ARI itu kelemahannya hanya cocok untuk saham-saham yang besar. Yang besar kayak BCA, Telkom, Bumi itu bisa. Kenapa? Karena launch itu 1.000 orang. Kalau 1.000 orang, beli 10 juta aja. Ambil ada yang 100 juta, ada yang 5 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, belinya katakan 10 juta aja. 1.000 orang itu 10 miliar. Paham? 1.000 orang itu kalau beli 10 juta, 10 miliar. Banyak saham yang sehari nggak 1 miliar, Bapak Ibu. Paham nggak? Jadi kelemahan launch itu, kalau kita beli saham kebanyakan, rame-rame, bandarnya tahu, nggak naik. Apa misalnya Yoi misalnya. Itu saham kecil. Dibeli ramean, bandarnya marah, nggak jadi naik. Dia nungguin kita cut loss. Makanya saya sering ngomong, semua cut loss setengah. Semua cut loss setengah. Kenapa? Karena biar bandarnya punya ilusi. Kita sudah cut loss. Paham nggak? Duh, nih saham berat amat ya, kita cut loss udah setengah dah. Kalau udah cut loss setengah, harusnya lancar. Bandarnya udah nggak marah. Tapi kalau dia masih marah, ya tetap aja dia nggak bisa. Ngerti ya? Paham ya? Jadi bukan market cap, bukan. Transaksi hariannya, Pak. Market cap bukan market cap. Jadi sehari itu dia berapa omsetnya? Kalau sehari omsetnya 1 miliar dikeroyok 10 miliar ya udah kelihatan Pak itu Pak. Paham ya? Sehari berapa omset saham itu? Transaksi harian dia berapa miliar? Kita kan 1.000 orang nih Pak. Kelihatan itu. Saham buka gede, saham buka aman. Buka aman, buka GoTo aman, gede-gede itu Pak. Buka GoTo Bumi aman. Yang kecil-kecil tuh kayak Yoi, kayak apa kemarin yang kita sengsara, SKLT itu kecil loh. Kelas, nah itu kecil, tapi kelas bagus lah. Tapi kan akhirnya endingnya happy ending ya. Kita sebagian cut loss kan, kelas kan. Ya, sebagian cut loss kelas. Ya. Saya tahu. Tapi masalahnya saham yang ARA kecil-kecil ya, bener nggak? Yang jadi masalah saham yang ARA itu kecil-kecil. Jadi saya ngapain? Apa solusinya? Belinya banyak sahamnya. Paham nggak? Akhirnya Cia harus beli banyak saham. Kalau sahamnya satu dikeroyok ramean, mampus itu saham hancur. Ya, paham kan? Akhirnya kalau saham gini nih, saham yang aman dibeli rame-rame itu saham yang gede. Saham yang gede jarang ARA, orang gendut. Gimana loncatnya gendut gitu kan susah. Harus saham yang kecil, saham yang ARA banyaknya saham kecil-kecil. Tapi kalau dibeli rame-rame jadi rusak sahamnya. Akhirnya banyak saham. Paham nggak? Sahamnya sampai 20, 30. Kalau nggak gitu, uang Bapak Ibu nggak akan pecah-pecah. Nanti punya 2 miliar dihantam satu saham, wah udah rusak dah Pak. Ngerti ya? Saya mau kasih ujian kemarin apa? Pak PW beli saham apa namanya? Ikan. Apa ikan? Ikan bener ya? Kita ikut beli, nggak jadi naik Pak. Udah mau naik, jadi nggak jadi. Ya, dia beli sendiri sering ARA. Beli rame-rame nggak jadi ARA. Beli sendirian ARA. Beli rame-rame gagal ARA. Padahal setupnya sama. Setupnya sama, volumenya sama. Broksumnya sama, tapi yang belinya rame-rame, gagal Pak, nggak jadi, bete orang, katanya mau dinaikin, lu pada beli, nggak jadilah, nggak musuh Pak, kita berusaha nebeng, bukan musuh, lebih tepatnya benalu bandar, kita benalu, dia mau naikin, kita mau ngikut, tapi bandarnya nggak suka dikepet-kepet supaya copot gitu loh Pak, kita ngikut, kita megangin kaki dia gitu loh, paham ya? Ini jadi masalah itu. Bukan badan pelit, sahamnya dikit Pak. Kalau kita beli banyak, ya lu yang naikin, lu yang beli, lu yang naikin katanya. Lu yang beli, gue yang naikin kata dia. Ya enggak? Ya dong, itu kan saham dia yang naikin, masa lu yang TP? Yang naikin dia. Yang TP kita ya dia nggak suka dong. Nebeng itu jangan banyak-banyak. Namanya nyopet, ya nyopet 1-2% Pak. Kalau banyak-banyak namanya ngerampok. Kalau ngerampok, apa jadi bandar? Bandar ngerampok, kita nebeng orang ngerampok, ngerti ya? Kita nebeng, nyopet aja, kita nggak bisa banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, nggak jadi naik. Makanya sahamnya banyak. Ada yang komplain kan, saham di Cia banyak, belinya yang mana?
Ya kalau sahamnya dikit rusak, saya bilang satu saham ini rame-rame. Ya kita jadi bandar aja, kita jadi bandar. Itu ikan gagal. Tuh, Pak Ega tuh jagoan tuh kemarin. Beli saham kita ikutan, nggak jadi naik. Apa saham gajah tunggal? Gajah tunggal tuh tipis, Pak. Gajah tunggal gagal itu. Tuh, Pak Ega tuh. Kemarin beli gajah tunggal tuh. Pak, saya buka nih ke launch nih. Gajah tunggal, dia bilang boleh. Yang bilang nggak boleh, apa ada satu saham nggak boleh bilang, saya nggak bilang. Naik itu, nggak jadi naik itu. Padahal ADMG-nya naik loh. ADMG sama gajah tunggal tuh bareng naiknya, Bapak Ibu. ADMG sama gajah tunggal tuh naiknya bareng. Tapi gagal. Kenapa gagal? Karena kita rame-rame belinya. Makanya itulah adanya alert. Alert itu sendiri-sendiri belinya. Nggak usah bagi-bagi ke teman. Bukan rahasia. Bukan pelit. Bukan. Kalau lu ikut nggak jadi naik. Ngerti nggak? Paham ya? Itu tuh Pak Ega tuh. Nggak jadi gajah tunggal. Bingung kan? Gajah tunggal itu grupnya ADMG. ADMG-nya ARA. Tahu nggak? Gajah tunggalnya gagal. Kenapa? Gendut. Kitanya banyak banget di situ. Ya. Sebentar, saya ada telepon. Saya mute dulu. Ayo lanjut lagi, ya. Udah ngerti ya? Udah ngerti tuh, Pak Ega ngomong tuh. Sama ada CP, Pak. Udah bandarnya males, dikeroyok rame-rame, nggak jadi naik. Ngerti nggak? Itu Pak Istanto juga gitu sering tuh. Pak Istanto sendiri di ARA. Rame-rame nggak jadi ARA. Susah loh, Bapak Ibu beli saham rame-rame itu susah. Paham ya? Tanya ada Pak Istanto, Pak Ega, Pak PW, itu sering tuh beli saham, terus saya diariin. Kan saya sering ngomong, lu yakin gua diariin nih? Kalau saya diariin nggak jadi naik loh. Nggak jadi naik, kenapa? Jadi berat, saham jadi berat, bandarnya nggak happy. Dia paksa kita cut loss, Bapak Ibu. Cobain dah sendiri beli saham dah. Jangan rame-rame, cobain sendiri dah. Jangan ngomong-ngomong sendiri aja. Atau ngomong, Pak, jangan masukin ke diary ya. Banyak orang nggak baca chatting, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanya saya di grup, orang nggak beli, nggak. Pak, ini bagus nggak? Bagus, saya bilang. Orang nggak beli. Tapi begitu saya ikutan beli, ayo Pak, beli Pak. Nah, saya bilang yakin saya beli. Kalau saya beli, satu launch beli. Ya, bukan kita nggak mau berbagi. Ya, kita kasih ilmunya. Kita ajarin, kita nggak bully, kita bantu. Tapi kalau ngajak-ngajak, ya gitu deh. Ngerti ya? Ya gitu deh. Nah, ngerti ya? Susah loh. Susah Bapak Ibu. Beli ramean tuh susah loh. Dia marah. Lu nebeng. Gimana ya? Orang mau ke Jakarta nih pakai mobil. Kita nebeng satu kampung gitu tuh. Gimana mau nebeng banyak-banyak begitu? Ya, nebengnya seorang jangan banyak-banyak gitu loh. Ngerti ya? Tapi beda kalau sahamnya saham Om Pepe ya. Kuat ya. Kalau saham kayak kemarin sedia kita rame-rame naik itu bagus. Sedia kita untung ya. Terus saham grup tani itu apa CBDK bagus kemarin naik bagus bisa. Bumi kita punya bagus, Apex susah ya. Apex itu kita love and hate ya. Love and hate kita. Ya bingung ya Pak Ega ya. Bingung lu bisa gagal lu gajah tunggal lu. Kenapa gajah tunggal gagal? ADMG-nya berhasil, bingung saya. ADMG tuh bareng naiknya sama gajah tunggal bisa digagalin itu. Karena satu dibeli sama kita, kitanya udah 1.000 orang, Pak. Kita 1.000 orang. 1.000 tuh banyak. 1.000 tuh banyak, tahu nggak? 1.000 tuh banyak loh. Ya, 1.000 seorang 10 juta tuh 10 miliar. Gajah tunggal berapa sehari transaksinya? Lihat. 10 juta ini loh. Ada yang 100, nanti ada yang 1 miliar. Coba. Wah, gajah tunggal saya kenal ini, saya pakai bannya. Saya beli 1 miliar dan ini deh gitu. Ya udah bankrupt dah. Rusak dah semua. Apalagi yang apa? Apalagi apa coba? Yang kita beli misalnya sama apa itu? FCA. Makanya saya bilang 1 juta aja ya belinya, 1 juta aja udah 10 miliar. 1 juta aja udah 1 miliar. FCA. Dibeli rame-rame, aduh. Tahu dah jadi apa. Ya, akhirnya kan BNBR turun. Ingat ya BNBR kita rame-rame turun. Untung kita beli lagi tuh. 2 kali beli kan BNBR kita beli. Amblos nggak bisa beli tuh. Beli lagi kan, baru naik. Susah. Ya. Tuh Citata berhasil nggak? Berhasil. Kenapa? Karena saya nggak beli. Cuma Panale yang beli. Coba saya beli. Riset semua rusak semuanya. Ya. Citata tuh tipis Bapak Ibu. Dari dulu juga tipis saham memang cuma sedikit sahamnya. Kalau dibeli ramean rusak. Ya. Kenapa rusak? Ya karena bandar mana mau naikin. Bandar nggak mau naikin. Kenapa nggak mau naikin? Karena Bapak pada beli. Ya. Oke ya lanjut ya. Jadi triknya satu sahamnya banyak. Sahamnya harus banyak.
Banyak berapa ya? 20 ya 30 biar kebagi duitnya ya. Kalau uangnya nggak kebagi, susah. Nanti semua numpuk jatuh saham. Saya yakinlah kalau orang bayar lot setahun 1-2 juta, pasti punya uangnya di atas 10 juta. Pasti 100 juta modalnya. Kalau 100 juta, seorang 100 juta, 1000 orang itu 100 miliar. Satu saham rusak semua udah. Nggak, transaksi aja Pak, transaksi harian. Satu hari ini berapa transaksi ada kan? Ada kan sehari ada yang 1 miliar, 2 miliar. Top value. Lihatnya value. Kalau BCA boleh, bahwa mau beli berapa banyak boleh kalau BCA. Ya, tapi kalau udah YOI, Gajah Tunggal, wah, tipis-tipis gitu dibeli rame-rame, rusak. Ya, itu sering gagal. Itu saham tipis itu. Makanya saya tuh mikir harus 3 sehari nih ngasih saham. Kalau 1 dikerojok ramean, wah, remuk udah saya pusing kepala saya. Ya. Ya, tapi lead juga bandarnya nggak mau naikin tinggi-tinggi, cepetan TP. Sebelum Bapak TP, dia TP duluan. Kadang-kadang dia sebelum arah dia TP dulu. Sebelum arah dia hajar lu sama dia. Kenapa? Karena dia takut dapat TP. Dia tahu dia udah ngitung nih, bandar tuh ngitung nih siapa yang pegang ya. Ini retail pegang 10% nih. Gua tarik nih ya, nanti dia TP duluan. Bandar TP dulu, jadi bandarnya kayak kampungan, nggak bisa arah 5 hari 6 hari. Bapak kira itu saham yang arahnya berhari-hari, ribuan persen banyak yang punya? Kagak. Yang punya dia doang, bandar yang punya, ngerti nggak? Makanya naiknya lancar karena nggak ada yang punya. Kalau ada yang punya, ya ngapain gua naikin? Kata dia, gila apa lu? Enak aja lu, saham lu naik 1.000.000% nanti lu TP, bener nggak? Makanya itu IPO pernah naik kan? Kenapa? 1 lot punyanya. IPO naik nggak? Bagus yang naiknya, bagus. Berapa punyanya? 1 lot, ya boleh naik 1 lot. 1 lot boleh naik berapa juga boleh. Ya naik 5 juta% juga boleh, 1 lot doang lu gitu. Ya nggak? Ya coba saham-saham tua gitu, susah arahnya. Dibeli rame-rame gitu ya sebel gitu lu beli banyak-banyak begitu. Ya. Paham ya? Bapak Ibu coba pikirin jadi bandar deh. Mau nggak naikin? Kalau yang punya orang lain, nanti gue naikin lu TP. Gimana? Modal naikin kan saya. Saya bayar media buat news, bikin apa, buzzer lah, bohongan, bayar buzzer apa. Masa lu yang TP? Nah, gitu dong. Itu logikanya. Kenapa saham kita harus banyak? Karena member kita banyak. Terus gimana dong caranya? Jangan ikut diari. Ikutnya apa? Alert sendiri. Minggu depan belajarnya, oke? Minggu depan. Oh, besok minggu depan. Minggu depan aja. Besok saya mau ini nyari keramik, nyari granit. Besok mau terus belanja nih. Rumah udah jadi, tinggal di finishing. Ya. Rumah baru udah jadi, tinggal di finishing. Ya, udah dikejar-kejar tuh sama tukang itu, sama apa, kontraktor. Ya, udah paham ya? Udah paham kan? Ada pertanyaan nggak? Ini udah selesai nih, 1 menit lagi. Kita closing. Ya, harusnya sebenarnya nih jam 2 masih bisa lanjut, habis makan siang. Tapi ini nggak kondusif nih, nggak enak. Maksudnya saya harus cari cara dulu, ininya yang enak, kelasnya yang enak gitu. Mau pakai YouTube kayak, mau pakai Jimit, mau pakai Zoom kayak. Ya, nanti saya upgrade lagi dah. Jimitnya saya upgrade segera. Ya, nggak enak ini, nggak enak. Nggak bener, takutnya nggak kerekam. Ya. Pak, kalau suruh nambah pelor habis gimana? Trimming, Pak, trimming. Punya saham 20, jualin 10% semua saham, dapat 20% uang. Ya nggak? Di trimming sahamnya, mau yang untung, mau yang rugi, dikurangin 10%. Misalnya ada 10 juta, dijual 2 juta, dapat 10 juta.